Sebuah toko roti dan kue yang berdiri sejak 1929 di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat kerap menjadi tempat kongko kalangan elit Belanda sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini, toko roti dan kue dengan nama Sumber Hidangan masih tetap eksis dan digemari oleh banyak kalangan. Inilah kaki langit roti jadul di Jalan Culik. Inilah Jalan Braga, jalan yang menyimpan jejak panjang kehidupan orang-orang Belanda. Jauh sebelum negeri ini terlepas dari cengkraman penjajahan, Braga memang menjadi tempat kongko dan pelesiran kaum berpunya. Maklumlah, wali kota Bandung saat itu, Bikops, memang mencetuskan konsep yang menginginkan Braga Weg menjadi pusat perbelanjaan bergaya Eropa kaum elit di Hindia Belanda. Banyak pendatang dari kalangan Eropa, Cina, atau bahkan pribumi sekalipun yang sengaja mampir dan bergaul di Jalan Braga, sehingga memperkuat citra Bandung sebagai Paris Van Java, kota Paris di Pulau Jawa. Padahal, Braga sempat dijuluki sebagai Jalan Culik lantaran tingginya tingkat kriminalitas. Jalan ini dikenal angker karena banyak kejadian hilangnya nyawa orang. Terlebih ketika agresi militer, jalan ini menjadi begitu rawan saat dilintasi orang Belanda maupun kaum pribumi. Ketika nuansa negatif itu perlahan memudar, Braga pun menjelma bak gadis menawan yang penuh pesona, tidak terkecuali daya tarik dari sisi kulinernya yang melegenda. Ini dia saudara, toko roti Sumber Hidangan yang tadi sudah saya bicarakan. Bisa dilihat juga arsitek khas Belandanya yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Dan juga ini adalah menu-menu roti yang umur menunya atau umur bahan bakunya sudah 91 tahun dari tahun 1929. Nah, saya sekarang ingin memesan salah satu roti yang ada di sini. Bu, saya pesen yang ada coklatnya sama yang ada dagingnya satu. Sumber Hidangan, dulu bernama Hedsnopels yang berarti rumah manis, memang bisa menjadi titik awal para pelancong dan berniat mengeksplorasi kota Bandung. Alasannya sederhana, belum lengkap menjelajah kota Bandung bila belum mencicipi toko roti yang telah beroperasi sejak tahun 1929 ini. Saudara, selain dari menu yang tadi sudah saya bicarakan, bisa dilihat juga di belakang saya ini ada perabotan dan juga sliding door yang begitu besar yang saya yakin sudah ada sejak tahun 1929 atau kita bisa katakan umurnya sudah 91 tahun. Nah, sekarang saya ingin mencoba menu yang ada di tangan saya. Nah, saudara, untuk memesan minuman ataupun es krim dan juga rotinya ada di tempat yang berbeda. Nah, sekarang saya ingin memesan minumannya dan es krim juga. Saya mau pesan di sini katanya yang spesial Sumber Hidangan spesial, betul kok? Betul. Iya. Sumber Hidangan spesial satu sama es kopi susu kok. Ya, kopi susunya lain daripada yang lain. Oke. Kan orang lain kopi susu kadang-kadang kan kopi susunya begitu kental. Di sini fresh milk sama susu kopinya bikin sendiri. Ciri khas Sumber Hidangan. Mantap kok. Itu aja saja kok tadi yang saya pesan. Ya. Makasih banyak kok. Ya. Kini Sumber Hidangan dikelola generasi kedua. Tidak cuma dari arsitektur bangunan dengan konsep Art Deco, ciri khas toko ini adalah masih terpeliharanya peralatan dan resep lawas dari era penjajahan. Bahkan beberapa menu masih menggunakan nama Belanda, seperti Jan Hagel atau Kletskoppen.
Jadi dulu begini. Cuman kalau dulu itu bukanya pagi jam 12 itu tutup. 12 siang, jam 5 baru buka lagi. Tutup setengah 8. Karena orang belakang nggak ada yang keluyuran siang-siang kalau dulu. Beberapa jenis roti yang ditawarkan dibuat tanpa menggunakan zat kimia tambahan selain ragi. Sumber hidangan juga menyediakan minuman dan es krim. Mereka mempertahankan keasliannya. Dan kalau sekarang ini kan kita kalau beli seperti roti kue-kue seperti begini kan hampir banyak yang sudah dengan perkembangan ke sini instan ya. Kalau ini karena sifatnya masih alami sehingga kita lebih terkesan ke situ. Suasananya masih bagus. Dulu saya pernah sekolah di asrama ya. Asrama itu ada masakan-masakan dari suster itu seperti begini. Jadi saya lihat, lalu saya coba. Dicoba ternyata natural sekali. Natural akhirnya sudah menjadi langganan dia mungkin 10 tahun apa lebih lah ya. Pokoknya selama saya di Bandung ini sudah hampir, saya di Bandung ini kan dari tahun 79. Sudarsono Katam dalam bukunya yang berjudul Nostalgia Bragawek Tempo Dulu 1930 sampai 1950 menuliskan Hetsnopeus merupakan toko roti dan kue yang terkenal yang memang menjadi salah satu tempat berkumpul orang-orang Belanda di Bandung. Mulai dari keluarga konglomerat perkebunan teh, pengusaha, pegawai pemerintah, hingga warga biasa. Semula sumber hidangan didirikan di Jalan Braga 24 sebagai toko roti dan kue, kemudian pindah ke Bragawek 22. Pergantian nama Hetsnopeus menjadi sumber hidangan terjadi pada tahun 1960-an. Meski begitu, masih banyak para orang tua menggunakan nama Hetsnopeus hingga saat ini.